إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Hirasatut Tauhid yang dikarang oleh Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Setelah pada pertemuan kita sebelumnya kita membahas tentang kaidah-kaidah dasar dalam Tauhid Al-Asma' was Sifat, ya, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda dengan Ahlul Bid'ah dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kita melanjutkan kembali kitab Hirasatut Tauhid, masih berkaitan dengan iman kepada Allah. Di antaranya adalah mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau di tempat saya di halaman 11, kalau di situ atau halaman berapa itu? Ucapannya Al-Imam Ibnul Mubarak. Ketemu. Iman kepada Allah. Masih tentang iman kepada Allah. Hah? Itu halaman berapa itu? Sebentar. Halaman 11. Sebentar. Terus halaman 11 bukan itu. Ya, wa minal imani billahi aidan. Setelah itu halaman berapa tuh? Ini loh, ketemu halaman 8. Kalau di kitab Antum halaman 8. Nah, halaman 8 itu baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Baris yang ke-5. Ya. Ketemu ya? Halaman 8. Baik. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Abu Abdurrahman Abdullah Ibnul Mubarak rahmatullah alaih. Ketemu. Berkata Al-Imam Ibnul Mubarak. Kok beda sih? Hah? Antum ini halaman 8 itu antum itu. Antum kitab yang covernya bukan itu antum. Bukan ini. Antum halaman 11. Ya. Antum halaman 8 itu. Halaman 8 baris yang ke-5. Ketemu. Ini halaman 11 ini. Halaman 11 paragraf yang paling bawah. Wa qala al-Imam Abu Abdurrahman. Sih enggak ketemu. Ajib, saya coba lihat nih. Mana? Itu covernya warna abu-abu. Waktu anak cetak blur, anak cari cover yang lain. Ini cetakan beda lagi nih. Nah, ini halaman 13 ini. Halaman 13 yang paling bawah. Berkata Al-Imam
Ibnul Mubarak rahimahullah, kata beliau, na'rifu rabbana subhanahu bi annahu fawqa samawatihi ala arsyihi ba'inun min khalqihi. Kata beliau, kita mengenal Tuhan kita bahwasanya Dia berada tinggi di atas langit, beristiwa di atas arsy-Nya, ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Ini menegaskan yang kemarin kita sampaikan, ketika kita mengatakan Allah di atas, maka jangan dianggap Allah itu di dalam langit, sehingga langit itu menaungi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan akidahnya ahli sunnah. Ketika kita mengatakan Allah di atas, maksudnya adalah ba'inun min khalqihi, Allah terpisah dari makhluknya. Ya, di atas langit itu maksudnya terpisah dari langit, bukan di dalamnya langit. Paham ya? Makanya kalau ada yang gagal paham, fis sama diartikan di dalam langit, akhirnya muncul ucapan seperti seorang tokoh beberapa tahun yang lalu. Kata mereka, kata dia, Tuhannya Salafi itu seperti Sun Gokong. Ya, Tuhannya Salafi seperti Sun Gokong, karena Sun Gokong itu Tuhannya di langit katanya. Ini karena gagal paham ketika memahami ayat fis sama, maksudnya kata dia Allah di dalam langit, padahal tidak. Kita mengimani Allah bukan di dalam langit, tapi di atas langit, terpisah dari langit, terpisah dari makhluk-makhluknya. Kemudian kata beliau, wa kalamul a'immati fi hadzal bab katsiratun jiddan la yumkinu naqluhu fi hadhihi al-muhadarah. Dan ucapan para imam-imam, para ulama-ulama tentang masalah ini itu sangatlah banyak sekali. Tidak mungkin kita nukilkan semua dalam kajian ini. Wa man arada al-wuquf ala katsirin min dzalika falyuraji' ma katabahu ulama'us sunnah fi hadzal bab. Tapi barang siapa yang ingin untuk memperdalam tentang pembahasan ini, hendaklah dia baca kitab-kitab para ulama ahli sunnah, seperti beliau mencontohkan kitab As-Sunnah karangan Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Itu punya kitab akidah namanya As-Sunnah. Demikian juga kitab Tauhid, ya, kitab At-Tauhid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Jalil Muhammad Ibn Khuzaimah, atau dikenal dengan Imam Ibn Khuzaimah. Demikian juga kitab As-Sunnah, ada lagi kitab namanya As-Sunnah juga, yang dikarang oleh Abul Qasim Al-Lalikai, Imam Al-Lalikai. Kemudian ada kitab juga namanya As-Sunnah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Bakar bin Abi Asim, ya, Ibnu Abi Asim. Kemudian kata beliau, wa jawabu Syekhul Islam Ibn Taimiyah li ahli Hammah wa huwa jawabun 'azim katsirul faidah qad awdaha fihi rahimahullah aqidata ahli sunnah wa naqala fihi al-katsir min kalamihim wal adillatu syar'iyyah wal aqliyah ala sihhati ma qalahu ahli sunnah wa butlani ma qalahu khusumuhum. Kata beliau, demikian juga jawaban dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah kepada penduduk negeri Hamah. Kata beliau, itu jawaban yang sangat luar biasa dan banyak faedah di dalamnya. Di dalam jawaban Syekhul Islam ada penjelasan-penjelasan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Ibn Taimiyah juga menukil ucapan para salaf, menukil dalil-dalil baik secara syar'i ataupun secara logika yang menunjukkan tentang benarnya pendapat ahlus sunnah yang mengatakan tentang sifat-sifat Allah, dan menunjukkan tentang batilnya ucapan ahli bid'ah yang menentang ahli sunnah. Wa hakadha risalatuhu al-mawsumah bitadmuriyah qad basata fiha al-maqam wa bayyana fiha aqidata ahli sunnah bi adillatiha an-naqliyah wal aqliyah wa raddi 'ala al-mukhalifin bima yubhirul haqq wa yadmaghul batil likulli man nadhara fi dhalika min ahli al-'ilm
biqasdin salihin wa raghbatin fi ma'rifatil haq. Itulah kitab Syekhul Islam yang tadi disinggung, namanya Aqidah Tadmuriyah. Ya, kalau Anda mungkin tidak tahu sudah diterjemahkan apa belum. Ya, Syekhul Islam punya kitab namanya Aqidah Tadmuriyah. Di dalam kitab itu disebutkan, dijelaskan tentang akidah ahli sunnah dengan dalil-dalil, baik dalil secara syar'i yaitu Al-Quran dan Sunnah, ataupun dalil secara akal, secara logis. Dan di dalam kitab tersebut juga ada bantahan bagi orang-orang yang menyimpang dari jalan yang hak. Di dalam kitab tersebut bantahan kepada orang-orang batil, ya, bantahan kepada orang-orang yang batil. Bagi siapa saja yang ingin melihat kitab ini, ya, dari para ulama, barang siapa yang ingin untuk mendapatkan ilmu, benar-benar dia niat mencari kebenaran, maka hendaklah dia membaca kitab ini dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik, yaitu untuk mencari kebenaran. Masalahnya ahli bidah, mereka tidak mau membaca kitab-kitab ahlu sunnah. Berbeda dengan ahlu sunnah, mereka pelajari kitab-kitab ahli bidah, tapi ulamanya, ya, kalau kita awamnya, kita hanya menerima dari para ulama saja. Tapi kalau para ulama, mereka membaca kitab-kitab ahli bidah, dibeli, dibaca kitab-kitabnya. Nah, itu memang tugas mereka untuk mereteli kitab-kitabnya ahli bidah. Kemudian mereka bikin kitab untuk membantah, ya, membantah kesesatan-kesesatan yang ada di dalam kitab tersebut. Nah, kita terima hasilnya saja. Ya, kita nggak perlu beli bukunya ahli bid'ah terus kemudian kita baca-baca sendiri, enggak. Nah, kalau kita yang baca jadinya apa? Kena syubhat. Ya. Nah, adapun ahli bid'ah, mereka tidak mau membaca kitab-kitabnya ahli sunnah. Lanjut kata beliau, wa kullu man khalafa ahlas sunnah fi ma'taqaduhu fi babil asma'i was sifat fa innahu yaqa'u wa la budda fi mukhalafatil adillatin naqliyah wal aqliyah ma'at tanaqudi al wadih fi kulli ma yuthbituhu wa yanfihi. Maka setiap orang yang menyelisihi ahlus sunnah dari perkara-perkara yang diyakini oleh ahlus sunnah dalam masalah asma wa sifat, maka pasti dia akan menyelisihi dalil-dalil. Tuh, ini kaidah jemaah. Barang siapa yang menyelisihi ahlus sunnah, menyelisihi akidah ahli sunnah, maka otomatis mereka menyelisihi dalil. Karena akidah ahli sunnah itu dibangun di atas dalil. Ya, makanya para ulama menyebutkan bahwa ahli bid'ah, mereka semuanya ini menentang dalil. Ya, mereka semuanya ini menentang dalil. Ketika mereka menentang ahlus sunnah, maka berarti yang ditentang bukan orang-orangnya ahlus sunnah saja, tapi yang mereka tentang adalah dalil yang dipegang oleh ahlus sunnah itu. Itu konsekuensinya. Dan orang yang menyelisihi ahlus sunnah, pasti dia akan jatuh dalam kontradiksi. Ini sudah hukum sebab akibat, sunnatullah sudah. Kalau ada akidah ahli sunnah yang ditentang, maka pasti bukan cuma satu yang ditentang, pasti akan merantak, merembet ke akidah-akidah yang lain. Contoh, ahli bidah, diantaranya Asy'ariyah, mereka menolak kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu di atas, ya kan? Mereka menolak Allah di atas. Nah, ketika mereka menolak Allah di atas, maka kita tanya kepada mereka, terus bagaimana dengan hadis atau akidah bahwa Allah itu dilihat di hari kiamat? Ru'yatullah, Allah itu dilihat oleh orang-orang mukmin di hari kiamat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mutaffifin, Allah mengatakan, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya orang-orang kafir mereka terhijabi dari melihat Rabb mereka. Berarti kalau orang kafir tertutup, nggak bisa melihat Allah, maka kebalikannya orang mukmin bisa melihat Allah. Itu namanya mafhum mukhalafah, pemahaman cermin.
Ya. Ketika mereka ditanya gimana akidah kalian tentang dilihatnya Allah, maka mereka mengatakan bahwa kita mengimani Allah dilihat namun tanpa arah. Allah dilihat tapi bukan di arah atas. Nah, ini kontradiksi. Padahal Nabi mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamar lailatal badr la tudammuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kelak kalian akan melihat Tuhan kalian, melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di kala purnama, dan kalian tidak akan berdesak-desakan. Baik, ketika kita melihat bulan, kita melihatnya ke arah mana? Ke arah atas. Maka demikian juga ketika melihat Allah Subhanahu wa taala, itu melihat ke arah atas. Nah, ahli bidah diantaranya Asy'ariyah, mereka menetapkan Allah bisa dilihat namun tanpa arah. Tanpa arah. Ada yang mengatakan juga Allah dilihat cuman bukan dengan mata kepala, tapi dengan mata hati, mata batin. Ya, karena belum tahu, mungkin nanti berapa tahun lagi muncul dengan mata kaki. Ya, itu kontradiksinya ahli bidah. Makanya Asy'ariyah itu dijuluki oleh para ulama sebagai mukhannaf Mu'tazilah, banjinya Mu'tazilah. Kenapa banjinya Mu'tazilah? Karena mereka di antara Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah jelas, kami menolak Allah di atas sekaligus kami menolak Allah dilihat, gentle. Ya, Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah menetapkan Allah di atas sekaligus Allah dilihat. Nah, Asy'ariyah nyoba ngambil jalan tengahnya ini. Allah itu dilihat namun tidak di atas. Nanti banjinya Mu'tazilah. Demikian juga kita pernah berdebat dengan seorang yang menolak akidah tentang turunnya Nabi Isa di hari kiamat. Kata dia Nabi Isa itu sudah wafat. Gak ada akidah Nabi Isa naik ke atas kemudian nanti hari kiamat turun lagi, gak ada itu. Itu akidahnya Nasrani yang disusupkan ke dalam umat Islam. Dibawakan ayat-ayat tetap menolak. Ya. Dibawakan hadis apalagi. Baik, maka kita tanya kepada dia, terus bagaimana akidahmu tentang keluarnya Dajjal di hari kiamat? Karena hadis-hadis yang berbicara tentang turunnya Isa itu satu paket sama Dajjal. Karena Dajjal akan dibunuh oleh Isa alaihissalam. Maka apa kata dia? Saya juga menolak Dajjal itu turun, Dajjal itu keluar. Tuh, wis loro ya. Konsekuensi dari menolak turunnya Isa adalah menolak keluarnya Dajjal. Padahal itu hadisnya mutawatir. Kemudian saya tanya lagi tentang satu akidah yang kalau dia menjawab bahwa dia juga menolak akidah tersebut, sudah saya berlepas diri dari orang ini. Karena sudah terlampau jauh. Apa itu? Tentang Isra, tentang Mi'raj. Mi'rajnya Nabi SAW. Karena sama. Kata dia itu manusia nggak mungkin bisa hidup di langit. Makan apa dia di sana itu? Di langit itu nggak ada oksigen. Nah, ini ciri-cirinya kelompok apa ini? Ya, liberal ini istilah sekarang. Kalau istilah akidahnya apa ya? Suka mengedepankan akal? Aqlaniyun itu juga istilah modern. Itu Mu'tazilah. Mu'tazilah lebih mengedepankan akal. Masa Nabi Isa sampai sekarang masih hidup? Makan apa dia di sana? Bagaimana nafasnya? Ya, manusia itu bukan makhluk langit. Yang makhluk langit itu malaikat. Manusia itu makhluk bumi katanya. Maka saya tanya tentang Mi'raj, bukan Isra. Mi'rajnya Nabi SAW. Ternyata ditolak juga sama dia. Tidak ada namanya Mi'raj, adanya cuma Isra. Baca surat Al-Isra. Nggak ada surat Al-Mi'raj. La haula wala quwwata illa billah. Adanya surat Al-Isra. Nggak ada surat Al-Mi'raj kata dia. Dan ketika Allah menyinggung tentang surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, itu berbicara Isra, bukan Mi'raj.
Maka nggak ada namanya mi'raj itu. Ya, menolak ya. Ya, maka satu akidah ditolak, diselisihi, maka itu pasti akan merembet kepada kesesatan-kesesatan yang lain. Nah, makanya jangan menggampangkan. Maksudnya antara bedanya Isra sama menurut dia itu apa? Ya sama istilahnya dengan kita. Isra itu adalah perjalanan daratnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau bahasa kita Isra perjalanan darat, Mi'raj perjalanan langit. Ya. Jadi dia menolak yang langit. Iya, perjalanan langitnya ditolak sama dia. Terus dia ngapain sholat? Hah? Terus dia ngapain sholat? Sama, itu juga kata dia nggak ada. Dulu 50 waktu, kemudian diringankan. Itu juga dibantah juga sama dia. Nggak masuk akal. Hah? Dia beribadah pakai apa? Ya pakai dalil Quran katanya. Ada di dalam Al-Quran juga disebutkan. Maksudnya ini itu kan perintah turunnya sholat lima waktu. Mestinya dia juga nggak meyakini adanya sholat lima waktu. Harusnya gitu. Harusnya begitu konsekuensinya. Konsekuensinya gitu. Kalau sudah kena gitu, saya gimana? Makanya yang sering kita sampaikan, ketika ada seorang dai, ustadz atau ulama yang dia jatuh dalam satu bid'ah, maka jangan mengampangkan, jangan meremehkan. Karena jatuhnya dia, sesatnya, menyimpangnya dia dalam satu bid'ah, itu disinyalir ada bid'ah-bid'ah lain yang juga dia jatuh di situ. Karena satu bid'ah itu pasti akan beranak pinak, atau minimal bid'ah itu lama-kelamaan akan berkembang menjadi bid'ah yang besar. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wahdar sigharal muhdatsat fa inna sigharal bid'ah ta'udu hatta takuna kibaran. Hati-hati dengan bid'ah yang kecil. Karena bid'ah yang kecil itu kembalinya, hasilnya, endingnya akan menjadi bid'ah yang besar. Ya, kita melihat sebagian dari awalnya cuma mengkritik kebijakan pemimpin di medsos. Awalnya cuma mengkritik saja dengan atas nama amar ma'ruf nahi mungkar. Dikritik pemimpin di medsos. Nggak ada ucapan mencela nggak ada. Kemudian beralih lagi, meningkat lagi, mencela pemimpin. Mengkritik bukan hanya mengkritik saja, tapi mencela pemimpin di depan umum. Akhirnya meningkat lagi, ikut demonstrasi. Ya, ikut demonstrasi, menggulingkan pemimpin. Meningkat lagi, mengkafirkan pemimpin kaum muslimin. Menganggap pemimpin itu tauhid dan yang lainnya. Sebagaimana orang-orang Khawarij. Nah, itu ada step-stepnya. Dahulu di zaman Utsman bin Affan, kenapa kok sebagian kaum muslimin tega membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Sebagian di antara mereka yang membunuh Utsman bin Affan, mereka keluar rumah tidak ada niatan untuk membunuh Utsman bin Affan. Tidak ada. Mereka keluar dari rumah untuk melakukan demonstrasi, mengepung rumahnya Utsman selama 40 hari. Tujuannya adalah untuk menasehati Utsman. Ya, untuk menasehati Utsman. Itu tujuannya dia keluar rumah, ikut kegiatan itu untuk menasihati Utsman bin Affan supaya lebih bijak lagi, supaya lebih adil lagi, dan seterusnya dari hal-hal yang dituduhkan kepada Utsman bin Affan. Tapi akhirnya meningkat sampai pada akhirnya membunuh Utsman, menumpahkan darahnya Utsman bin Affan. Ya, itu bahayanya bid'ah. Bisa menyebabkan berkembang bid'ah tersebut. Kemudian kata beliau, amma ahlus sunnati wal jamaah fa'athbatu lillah. Itu bukan Allah ya, alifnya dihapus itu. Fa'athbatu lillah subhanahu ma athbatahu li nafsihi fi kitabihil karim. Adapun ahlus sunnah, mereka menetapkan untuk Allah sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya. Ahlus sunnah gitu. Allah menetapkan sifat ini, ya kita tetapkan. Allah menolak sifat ini, ya kita tolak. Allah tidak membicarakannya, ya tidak kita bicarakan. Ya kan? Masih ingat nggak? Ada sifat yang ditetapkan, sifat subutiyah. Ada sifat yang ditolak, namanya sifat salbiyah.
dan ada sifat yang didiamkan sama Allah. Kalau sifat yang ditetapkan, sikap kita bagaimana? Menetapkan juga. Adapun sifat yang ditolak sama Allah, titik. Ada lanjutannya ini. Sifat yang ditolak sama Allah, maka kita tolak plus kok dijauhi gitu. Apa? Sifat yang ditolak itu bukan cuma sekedar kita tolak, tapi sekaligus menetapkan kebalikan dari sifat yang ditolak Allah. Oke, itu akidah kita. Allah menolak sifat tidur. Berarti yang kita lakukan, kita juga menolak sifat tidur plus menetapkan kebalikan tidur. Apa? Ya Allah Maha Hidup, Al-Hayya. Ya Allah Maha Hidup, Al-Qayyum. Paham di sini ya? Allah menolak sifat zalim. Wa ma ana bidzallamin lil abid. Aku tidak zalim kepada hamba-hambaku. Maka kita menolak sifat zalim itu plus menetapkan kesempurnaan sifat kebalikannya. Kita tetapkan sifat kebalikannya dengan sempurna bagi Allah. Sifat apa kebalikannya zalim? Adil. Itu. Adapun sifat yang Allah diamkan, artinya tidak Allah tetapkan tapi juga tidak Allah tolak, maka kita pun juga demikian, tidak kita tetapkan dan juga tidak kita tolak dan tidak kita bahas. Seperti sifat apa? Al-laun, warna. Ya. Anda menetapkan nggak Allah punya warna? Anda tetapkan atau Anda tolak Allah punya warna? Ditolak. Nah iya, tidak menolak, tidak menetapkan. Karena apa? Tidak disinggung sama Allah Azza wa Jalla. Allah tidak pernah membicarakan bahwa dia punya warna. Tapi di satu sisi Allah juga tidak menolak kalau dia punya warna. Ya kaidahnya menetapkan sifat Allah harus dengan dalil. Menolak sifat Allah juga harus dengan dalil. Maka ketika Anda mengatakan Allah tidak punya warna, mana dalilnya? Kalau Anda bilang, ya karena nggak ada dalilnya itu Ustaz, makanya tidak kita tetapkan, makanya kita tolak. Oh enggak, nolak juga harus dengan dalil. Kalau sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau tidak ada dalil, bukan menolak namanya, tapi mendiamkan. Ya, ini sudah pernah dibahas ya. Kemudian kata beliau, au athbatahu lahu rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi itsbatan bila tamtsil. Atau sifat-sifat yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat Allah yang ditetapkan oleh Rasulullah dalam sunnahnya, maka kita pun juga menetapkannya dengan penetapan tanpa tamtsil, tanpa menyerupakan. Wa nazzahu subhanahu an musyabahati khalqihi. Dan ahlus sunnah mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluknya. Ya, disucikan. Allah itu disucikan dari penyerupaan kepada makhluk. Tanzihan bari'an minat ta'til. Tapi ketika kita mensucikan Allah dari penyerupaan, tidak mengharuskan kita menolak sifat Allah itu. Jadi jangan gini, Ustaz, kita kan harus mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk. Iya. Ya kalau gitu kita jangan menetapkan Allah punya tangan. Loh, enggak gitu. Kalau gitu kita jangan mengatakan Allah punya wajah. Kan tangan sama wajah itu menyerupai makhluk. Maka kita jawab tidak. Mensucikan Allah tidak mengharuskan menolak sifat Allah yang Allah tetapkan. Enggak. Maka tetapkan saja Allah memiliki sifat-sifat itu, namun yakini hakikatnya berbeda dengan makhluk. Sudah gitu. Fafazu bisalamah minat tanaqud wa amilu bil adillati kulliha. Maka ahlus sunnah itu selamat dari kontradiksi. Ahlus sunnah itu konsepnya nggak ada kontradiksi. Berbeda sama ahli bid'ah, kontradiksi terus. Maka ahlus sunnah selamat dari kontradiksi
dan mereka mengamalkan dalil-dalil semuanya. Dalil-dalilnya diimani semuanya, beda sama ahli bidah. Yang cocok diambil, yang nggak cocok ditakwil. Itu ahli bidah. Ahli sunnah nggak, diimani semuanya. Nah, kata beliau, wa hadhihi sunnatullah subhanahu fi man tamassaka bil haqqi alladhi ba'atha bihi rusulahu wa badala was'ahu fi dhalika wa akhlasa lillahi fi talabihi ay yuwaffiqahu lil haqqi wa yudhhira hujjatahu. Inilah sunnatullah. Apa sunnatullah itu? Sunnatullah adalah gaya Allah dalam memperlakukan hamba-hambanya. Aturan-aturan Allah yang Allah berlakukan kepada hamba-hambanya. Bahasa simpelnya sunnatullah adalah hukum sebab akibat. Ya, menanam menanam jagung, biji jagung pasti tumbuhnya jagung, nggak mungkin mangga. Itu sunnatullah sudah. Menanam jagung pasti tumbuhnya jagung, nggak mungkin mangga. Kena api panas terbakar, ya kan? Kena air teles basah. Nah, itu namanya sunnatullah. Nah, itu yang bikin aturan kayak gitu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia nggak bisa bikin aturan gitu karpe diri, nggak bisa. Pasti nurut sama hukum sebab akibat yang sudah Allah tetapkan. Nah, karena Allah yang bikin, maka Allah yang merubah-rubah karpe diri. Seperti misalnya tadi Nabi Isa, manusia itu harusnya secara asal tinggal di mana? Bumi. Iya, tidak ada sunnatullah manusia hidup di langit itu memang nggak ada, nggak bisa, nggak cocok. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat hukum sebab akibat, Allah pula yang mampu untuk merubah-rubah hukumnya ini. Bisa? Bisa. Kayak Nabi Ibrahim alaihissalam, harusnya dibakar itu kosong. Itu sunnatullah yang berlaku bagi manusia kebanyakan gitu. Kalau dibakar gosong, tapi khusus Nabi Ibrahim dirubah sama Allah sunnahnya. Dibakar bukan panas, tapi malah dingin. Ya, itu Anda cari api dimanapun nggak ada modelnya kayak gitu. Ya, dibakar mesti panas. Ya, Nabi Musa alaihissalam sunnatullahnya melempar tongkat, maka akibatnya patah tongkatnya. Lalu. Iya. Tongkat dilempar mengakibatkan tongkatnya patah atau bunyi meletak gitu. Itu sunnatullah yang umum seperti itu. Tapi Allah, karena Allah yang membuat sunnatullah, bikin aturan seperti ini, maka karepe Allah mau dirubah-rubah, diwolak-walik koyo apa terserah Allah. Maka tongkat ketika dilempar berubah menjadi ular. Matahari, sunnatullah, matahari ini terbitnya di timur, terbenamnya di barat. Di hari kiamat diwalik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunnatullah yang sudah berjalan ini dibalik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah nggak? Tidak, bagi Allah Azza wa Jalla tidak susah. Ya, wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Yang seperti itu tidaklah menyulitkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biyasir. Ya, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ya, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya itu semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini sunnatullah, hukum sebab akibat yang berkaitan dengan asma wa sifat ini atau berkaitan dengan ahlus sunnah, yaitu barang siapa yang berpegang dengan kebenaran, ya barang siapa yang berpegang dengan kebenaran, berusaha mencari kebenaran dan ikhlas dalam mencari kebenaran tersebut, maka pasti Allah berikan dia taufik untuk berada di atas kebenaran itu. Ya, kalau memang Anda serius, memang Anda niatnya adalah mencari kebenaran, pasti Allah kasih hidayah kepada antum. Pasti Allah berikan taufik kepada antum supaya antum berada di atas al-haq, kebenaran. Karena Nabi mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah jadikan dia paham tentang agama yang hak. Maka kebalikannya,
Kalau Allah tidak menginginkan kebaikan kepada orang tersebut, maka Allah tidak pahamkan agama kepada dia. Atau Allah pahamkan agama kepada dia, tapi agama yang menyimpang. Kenapa? Karena memang dia sendiri tidak mencari kebenaran. Ya, dia sendiri tidak berusaha untuk mencari kebenaran, atau mungkin hatinya tidak ikhlas dalam mencari kebenaran. Ada tendensi-tendensi lain, ada niat-niat lain. Ingin belajar sunnah, ngaji tauhid, ngaji akidah. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk biar bisa membantah, berbantah-bantahan. Ya, padahal tujuan awal kita belajar itu untuk apa? Untuk siapa dulu? Untuk diri kita dulu. Tapi kalau dia enggak, supaya bisa tampil, supaya bisa diangkat sebagai ustadz, supaya terkenal, atau kalau mungkin ahli bid'ah supaya diciumi tangannya, kan gitu, supaya dimintai berkah. Yang ahlu sunnah juga gitu, supaya terkenal, atau mungkin supaya bisa bikin channel YouTube, ya kan? Kemudian banyak yang subscribe, banyak yang endorse, banyak yang ngeliat, akhirnya banyak cuan di situ nanti. Niatnya dari awal sudah nggak benar. Maka Allah tidak akan memberikan taufik kepada orang-orang seperti ini. Maka ini nasihat dari beliau, buat saya juga buat antum semua. Mari sering-sering kita menata keikhlasan kita ini. Karena kalau kita tidak menata keikhlasan kita dalam mencari ilmu, tidak bermanfaat ilmu ini sama sekali. Bahkan di antara sebab kenapa kita susah untuk belajar agama, kita sering hadir ke pengajian ini, pengajian ini, sudah sering diulangi, berkali-kali dijelaskan tentang masalah yang sama, kita tetap gak mudah-mudah. Itu bisa jadi karena ada niat kita yang tidak beres, ada keikhlasan kita yang tidak beres. Ya, maka kata beliau, ikhlas kepada Allah dalam menuntut ilmu itu sudah sunnatullah. Ya, sunnatullahnya seperti itu. Baik, kita ringkas di sini. Baik, kita lanjutkan, kita ringkaskan di sini ke paragraf berikutnya. Wa qala rahimahullah ma nassahu. Dan berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkaitan dengan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 54. Allah mengatakan, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Tuhan kalian, Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi selama 6 masa, kemudian dia istawa 'alal 'arsy. Dia beristiwa di atas 'arsy. Kata beliau, kalaman hasanan fi hadzal bab yuhsinu naqluhu hahuna li'adhami faidatihi. Imam Ibnu Katsir, kalau Anda punya tafsirnya, silakan dibaca tafsir Ibnu Katsir surat Al-A'raf ayat 54 ini. Beliau mengucapkan ucapan yang bagus. Yang kata beliau, banyak sekali faedah-faedah yang didapatkan dari kalamnya Ibnu Katsir ini. Kata Ibnu Katsir, linnasi fi hadzal maqam maqalatun katsiratun jiddan laisa hadza mawdhi'u bastiha. Banyak ucapan-ucapan dari orang-orang tentang masalah ini, yaitu tentang ayat Allah istawa 'alal 'arsy. Banyak yang ngomong tentang masalah ini. Dan bukan pembahasan kita untuk memaparkan semua ucapan manusia tentang ayat ini. Wa innama nasluku fi hadzal maqam madhhabas salafis salih. Tapi kewajiban kita dalam masalah ini adalah mengikuti jalannya para salafus salih. Ya, dalam masalah ini kita meniti jalannya para salafus salih. Beliau menyebutkan yaitu Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Imam Ats-Tsauri, Imam Al-Laits ibn Sa'ad, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rahawai, dan wa ghairihim min a'immatil muslimin qadiman wa hadithan. Dan imam-imam kaum muslimin selain mereka, baik masa lalu ataupun masa sekarang. Apa ucapan mereka tentang ayat-ayat sifat?
Wa imraruha kama ja'at min ghairi takyif wala tashbih wala ta'til. Semua ulama-ulama yang disebutkan tadi, mereka ketika mendapati ayat-ayat tentang sifat Allah, mereka punya kaidah amirruha kama ja'at. Perlakukan sifat-sifat itu sebagaimana bunyinya. Wis jarno. Wis ojo diumek-umek bahasa kita. Ayatnya bilang wajah, ya sudah biarkan itu maknanya wajah. Ayatnya bilang istawa, biarkan itu maknanya istawa, yaitu ala wartafa, tinggi di atas. Ayatnya bilang tangan, ya sudah biarkan itu maknanya tangan. Ini semua ulama modelnya kayak gitu. Ada ulama-ulama salaf yang main-main takwil. Oh, tangan artinya ini kekuasaan. Istawa artinya istaulah. Nggak ada ulama salaf seperti itu. Bahkan beliau menyatakan Imam Syafi'i. Kita di Indonesia mazhabnya Syafi'i. Ya, Indonesia di situ-situ apa? Syafi'i. Melo akidah Syafi'i. Ojo fikihnya tok dijupuk Syafi'i. Dan fikihnya Syafi'i itu yang diambil cuma apa? Kunut subuh sama nyentuh perempuan batal wudu. Wis iku tok orone. Orang-orang kita ini kalau ditanya mazhabmu apa? Mazhab Syafi'i. Apa yang kau tahu dari mazhab Syafi'i? Apa yang ditahu dari mazhab Syafi'i? Orang-orang ngomong kunut subuh. Ambil nek kena pedok batal wudu. Si kutok. Meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat, iya benar nggak kafir. Tapi hukumannya dalam syariat dibunuh sama pemimpin. Nah, maka Imam Syafi'i akidahnya akidah as-salaf. Maka mereka membiarkan maknanya apa adanya, namun tanpa ditanyakan bagaimana sifat tersebut, tanpa diserupakan dengan makhluk, dan tanpa ditolak maknanya. Kata beliau, wadh-dhahir al-mutabadir ala adhanil musyabbihin manfiyun anillah. Adapun pemikiran kita, gini, ketika kita membaca ayat-ayat sifat yang terbetik dalam akal kita, maka itu harus ditolak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ketika kita membaca ayat bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Antum ketika baca ayat ini, terbetik nggak dalam pikiran antum gambaran seperti ini? Ya kan? Karena Allah mengatakan kedua tangan Allah terbentang. Maka cepat-cepat tolak. Jangan dibiarkan mengendap itu. Ya, ketika langsung terbetik itu syaitan itu. Terbetik dalam pikiran Anda, Allah tangannya terbentang. Maka ada pemikiran seperti ini. Maka langsung buaan. Tolak langsung. Kenapa? Kalau mengendap, maka Anda akan menolak ayat tersebut. Wah, masa Allah itu terbentang tangannya. Dipikir sama dia, terbentang ini nih. Wah, nggak mungkin ini ayat ini. Terus apa yang dia lakukan? Ditakwil lagi. Awalnya teko kono budale. Awalnya kenapa orang menolak sifat Allah? Karena memelihara akalnya itu tadi. Ya, maka sekali lagi, memang nggak dosa ketika Anda baca ayat tentang sifat, kemudian terbetik dalam pikiran Anda sifat Allah begini, begini, dan begini. Ketika itu tidak berdosa, karena refleks itu jamaah. Ya enggak? Apalagi kita orang awam, apalagi mungkin masih baru, apalagi orang yang imajinasinya itu luar biasa, ya kan? Suka berimajinasi, suka halusinasi mungkin. Ketika baca ayat-ayat seperti itu terbetik, memang nggak dosa. Sing dosa nek dipiara. Kalau dibiarkan hal seperti itu akan membawa pada kesesatan, menolak sifat-sifat Allah. Ahlussunnah tidak. Ya, ditolak sama dia. Allah tidak seperti itu. Ya. Terus gimana? Allah tangannya terbentang, namun tanpa ditanya bagaimananya. Sudah selesai. Jangan gambar-gambar, sudah wis. Setiap ada gambaran tolak. Setiap ada gambaran tolak. Alhamdulillah kita yang sudah lama belajar tentang asma wa sifat, pernah otak kita aneh-aneh kayak gitu? Sering ya? Nah, ini perlu dimurojaah terus itu.
Tapi kalau yang sudah lama belajar tentang asma wa sifat, insya Allah sudah terbiasa. Bukan di mulut ya, Pak Ustaz. Gimana? Cuci. Harus diumbai, cuci. Kalau baca Al-Quran, ya minta perlindungan dari Allah dari syaitan, minta perlindungan Allah dari syaitan, karena itu pemikiran-pemikiran dari syaitan. Ya, Allah diserupakan dengan makhluk. Fa innallaha la yushbihuhu syai'un min khalqihi. Karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Balil amru kama qala al-a'immah minhum Nu'aim ibn Hammad al-Khuzai Syekhul Bukhari qala. Bahkan perkaranya itu seperti yang diucapkan oleh para imam-imam. Di antaranya adalah Imam Nu'aim ibn Hammad al-Khuzai, gurunya Imam al-Bukhari. Gurunya Imam al-Bukhari mengatakan, man syabbahallaha bi khalqihi kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka kafir. Nah, itu ancamannya tadi. Kalau dibiarkan proyeksi yang ada di otak kita tadi, nah dibiarkan, itu bisa sampai mengarah kepada kekafiran. Karena kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah tidak seperti itu. Wa man jahada ma wasafallahu bi nafsahu faqad kafar. Tapi ketika Anda menolak proyeksi itu, jangan juga Anda menolak sifat yang Allah firmankan. Wah, Allah nggak seperti itu. Nah, ditolak kan sama dia kan? Proyeksi gambar ini tadi itu ditolak sama dia. Tapi kebablasan, sifatnya Allah yang mengatakan kedua tangan Allah terbentang, ditolak pisan. Padahal yang ditolak cuma apa? Gambarannya tolak. Adapun firman Allah, Dia mengatakan tangannya terbentang, ditetapkan atau tidak? Ditetapkan. Maka barang siapa yang menolak sifat Allah, sama, dia juga kafir. Walaysa fima wasafallahu bihi nafsahu wala rasuluhu tashbih. Dan tidaklah menetapkan apa yang Allah tetapkan dan menetapkan apa yang Rasul tetapkan, sekedar menetapkan, itu tidak dikatakan tashbih, menyerupakan. Jadi gak usah takut ketika Anda menetapkan Allah punya tangan, tangan Allah dua, kedua tangan Allah terbentang. Ketika Anda sekedar menetapkan, gak pakai bayangkan ya, ketika Anda sekedar menetapkan, Anda menyerupakan gak? Tidak. Kenapa Anda menetapkan? Allah sendiri mengatakan. Masa kurang ajar? Siapa yang lebih tahu tentang Allah? Allah atau kita? Ya Allah. Dan Dia mengabarkan kalau Dia punya kedua tangan dan tangannya terbentang. Ya sudah, kita tetapkan apa adanya. Gak usah ditolak-tolak, gak usah ditakwil-takwil. Faman athbata lillahi ta'ala ma waradat bihil ayatus sarihah wal akhbarus sahihah ala al-wajhi alladhi yaliqu bi jalalillah wa nafa 'anillahi ta'ala naqa'id faqad salaka sabilal huda. Kata Imam Ibnu Katsir, barang siapa yang menetapkan untuk Allah sesuai dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang ada di dalam sunnah, dia tetapkan semuanya untuk Allah, tapi sesuai dengan keagungan Allah. Ingat, ketika kita menetapkan sifat, maka yang kita tetapkan itu adalah sifat yang paling cocok bagi Allah. Allah memang cocoknya seperti itu, berbeda dengan manusia. Standar cocoknya nggak sama dengan standarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini mungkin belum kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita saja sesama manusia ada standarnya. Sifat yang cocok bagi kita itu apa, dan bagi makhluk yang lain itu beda lagi standarnya. Contoh, Anda bawa mobil Pajero, ya, Anda bawa jangan Pajero, Anda bawa mobil ya Xenia, ya, Anda bawa ke teman-teman Anda yang dia ini ekonominya menengah ke bawah, orang-orang miskin. Maka standarnya orang miskin, mobil Xenia ini mobil apa? Mewah.
Iya, mobil mewah. Karena memang itu sifat mereka. Ketika ngelihat seperti itu, standarnya itu memang beda. Tapi ketika Xenia ini Anda bawa ke tempatnya orang-orang kaya, kompleknya orang kaya, maka Xenia ini dipandang sama mereka sebagai barang yang rongsokan. Iya, sebagai barang yang rongsokan. Kenapa? Standarnya beda. Orang kaya punya standar, orang miskin juga punya standar. Laki-laki sama perempuan. Laki-laki punya sifat yang standar, cocok memang buat laki-laki. Perempuan juga punya sifat yang standar, cocoknya buat perempuan. Contoh, laki-laki punya sifat gagah, tegas ngomongnya, lantang, ya kan? Itu memang sifatnya cocok buat laki-laki. Kalau ditaruh di perempuan, gak cocok. Gimana antum bisa dapati ada perempuan yang gagah, tegas kalau ngomong, lantang, berotot tadi. Iya. Antum punya istri modelnya kayak gitu gimana? Akur gak kira-kira? Ini antum gagah gitu, ngomong yang lantang seperti laki-laki, tegas. Suaranya ngebas. Iya, ngebas suaranya. Kenapa? Karena memang itu sifatnya laki. Gak pantas wanita itu sifatnya seperti itu. Demikian juga wanita punya standar sifat sendiri. Apa sifatnya wanita? Lemah lembut, lembek, cengeng, manja, ya kan? Itu sifat standar wanita. Wanita sempurnanya dengan sifat gitu. Iya. Justru kalau wanita nggak ada manja-manjanya, nggak ada lembek-lembeknya, laki nggak suka, ya kan? Kan gitu kan? Kita ini cinta sama perempuan gara-gara sifat perempuan yang manja, lembek, cengeng. Itu yang disukai sama laki-laki. Ya. Sekarang kalau misalnya sifat wanita tadi ada pada laki-laki, medeni kan? Medeni sama lembek gitu kan? Medeni kan? Serem. Dan maka demikian juga Allah punya standar. Standarnya sifat Allah berbeda dengan standarnya kita. Maka jangan paksa Allah standarnya harus seperti manusia, harus seperti makhluk. Jangan. Allah punya tangan, standarnya tangannya ya standarnya dia. Bahasa kita kalau di Indonesia SNI ya, Standar Nasional Indonesia. Sama nggak dengan standar nasional negara lain? Beda. Contoh misalnya yang sering kita alami, colokan. Ya, colokan listrik itu. SNI cuma 2 tok. Ya. Kalau di Saudi sana 3. Malaysia 3 ya. Di Saudi 3. Itu standar nasionalnya gitu colokannya. Di Cina atau Hong Kong 2 tapi gepeng. Pernah tahu? Ya, 2 tapi gepeng ininya, colokannya itu. Itu standar berbeda-beda, tapi semuanya disebut dengan colokan. Oh, semua nyebutnya colokan. Tapi nggak tahu ya kalau di Saudi colokan ya nggak paham mereka. Maksudnya ya bahasa mereka ya. Di Saudi colokan nggak ngerti. Ya. Kalau Madura colokan beda lagi. Colokan gitu. Cangkeman gitu colokan. Baik, maka jangan memaksa standarnya Allah sama dengan standarnya kita. Enggak. Allah punya standar dan standarnya Allah itu yang paling tinggi. Karena Allah mengatakan walillahil matsalul a'la. Dan bagi Allah itu standar yang paling tinggi. Ya, standar yang paling tinggi milik Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang seperti itu menetapkan apa yang Allah tetapkan dan menolak apa yang Allah tolak dari sifat-sifatnya, maka sungguh dia telah menempuh jalan petunjuk, kata Imam Ibnu Katsir. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk pembahasan tentang al-iman bil malaikat, yang mengimani malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Tafadhol. Ya. Malaikat itu perempuan apa laki? Nah, malaikat kalau disebutkan di domirnya laki. Iya. Terus yang pernah ada kata gantinya. hadis Nabi itu loh, yang siapa yang sahabat meninggal, malaikat rebutan
mengambil rohnya. Kemudian Nabi sempat tertawa kan karena rebutan. Kemudian setelah itu Nabi sempat berpaling, ditanya sahabat, kenapa ya Rasul kau berpaling? Aku melihat malaikat bajunya tersingkap. Kalau ada yang di sini. gitu, ada Bidadari. Iya, bidadari. Bidadari. Oh, bidadari. Bidadari perempuan. Diangkat bidadari ya. Iya, bidadari tersingkap sehingga Nabi noleh. Oh, maksudnya bidadari itu ya? Bukan malaikat. Oh, bidadari perempuan itu pasti. Kalau malaikat sepakat para ulama, Laki. malaikat dukur, Apa itu? laki, Laki. ya, bukan unta. Kalau ditegaskan. bidadari perempuan ya. Iya. Oke. Terus kaitannya dengan ini proses yang Mi'raj tadi, yang Nabi Isa diangkat. Itu perjalanan pada saat Nabi Mi'raj kan ketemu Nabi Musa, Iya. ketemu Nabi Ibrahim. Berarti beliau posisi di langit. Iya, Nabi Isa bertemu dengan Nabi SAW, satu-satunya Nabi yang dijumpai oleh Rasulullah dalam kondisi fisik beserta ruhnya. Beda dengan Nabi-Nabi lain, ya Nabi-Nabi lain yang ditemui oleh Nabi Muhammad seperti Adam, kemudian Yang ada dialog dengan Nabi Musa tuh siapa itu kata Nabi yang ngomongnya lantang banget, dia ngomong dengan siapa itu loh? Lagi ngisrat itu. ya ketemu Mi'raj. Ketika bertemu dengan Nabi Musa itu yang sahih diriwayatkan Nabi Musa memerintahkan Nabi Muhammad untuk kembali lagi. Ya, irji' ila rabbik was'alhu at-takhfif. Kembalilah kepada Rabbmu dan minta keringanan. Itu yang terjadi antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW. Fisik sama Ruh. ruhnya. Oh, ruhnya Kalau saja. Nabi Musa ruh, yang fisik dan ruhnya cuman Nabi pisah. Isa. Ya, satu-satunya Nabi yang ditemui dalam kondisi fisik Jadi, dan ruh. itu hanya membuat dalil Isa. juga kalau Nabi Isa diangkat Allah ke atas. Iya. Itu ada dalilnya nggak? Yang bertemu fisik dan ruhnya. Loh, kalau memang demikian. penjelasan dari nabinya enggak. Enggak ya? Ya, tapi itu penjelasan dari para ulama diambil dari dikaitkan dengan dalil-dalil tentang diangkatnya Nabi Isa, ruh dan fisik. Ketika terjadi fitnah. Iya, diangkat sama Allah ruh dan fisiknya. Makanya yang dibunuh adalah yang diserupakan kepada Nabi Isa. Dan itu posisi hidup ya, Nabi Isa kata sekarang. Ditidurkan. Makanya yang jadi perdebatan itu kata-kata Allah. Kalau Allah mengatakan, Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wahai Isa, sesungguhnya aku mutawaffika. Diterjemahkan sama dia, mewafatkanmu dan mengangkatmu ke atas. Itu titik perdebatannya. Nabi Isa dikatakan sudah meninggal. Padahal dibantah oleh para ulama. Kata-kata mutawaffa, tawaffa gak mesti artinya mati. Tawaffa juga berarti artinya tidur. Sebagaimana ayat yang lain Allah mengatakan, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Sesungguhnya Allah mewafatkan jiwa tatkala matinya dan ketika dia tidur. Allah gunakan tawaffa. Karena memang tidur itu saudaranya mati. Antum ketika bangun tidur mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami itu. Padahal tidur mati loh. Tidur tapi disebut mati. Ya. Allahu a'lam. Ada lagi Ustaz, masalah ada yang bilang pemimpin itu menurut rakyat apa yang dipimpin gitu maksudnya Ustaz. Terus perumpamaan dari Abu Jahal dulu kan pemimpin. Nah itu rakyatnya kan Nabi Muhammad kan gitu. Nggak ada. Salah kalau bilang Abu Jahal pemimpin. Arab itu nggak ada pemimpin. Orang-orang Quraisy itu nggak punya pemimpin. Makanya Nabi mengatakan, man mata wa laisa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam kondisi dia nggak ada bai'at terhadap pemimpin, maka matinya itu persis seperti matinya zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah nggak punya leader, nggak punya pemimpin. Adanya pemimpin kabilah, ya. Bukan pemimpin juga, tokoh itu. Ya, kalau tokoh-tokoh kabilah ada, tapi pemimpin itu tidak ada di kaum Arab. Iya. Makanya salah kalau bilang Abu Jahal pemimpin tapi rakyatnya Nabi Muhammad. Nggak pernah baca sejarah. Keliru.
Apa mungkin maksudnya itu Pak Ustaz? Yang dimaksudkan Pak Saiful yang itu loh, yang percakapannya Ali bin Abi Thalib dengan lawan Khawarij dulu di zamannya Umar, kata rakyatnya anak itu loh Pak. Sekarang saya memimpin rakyatnya seperti itu gitu. Apa begitu? Ya, kalau konsepnya memang benar. Tapi bukan hadis ya. Ada yang sebagian orang mengatakan itu hadis, yaitu dikatakan bahwa rakyat atau pemimpin itu adalah cerminan rakyat. Itu ungkapannya diungkapkan dengan kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana kalian, maka demikianlah pemimpin kalian. Tapi itu bukan hadis. Bukan, itu bukan hadis. Itu hanya ucapan bijak saja, quotes. Dan memang benar sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-An'am, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan sebagian orang dolim berkuasa atas orang dolim yang lain karena kedoliman mereka. Jadi orang dolim dijadikan pemimpin atas rakyat yang dolim karena kedoliman mereka. Ya. Konsepnya memang secara awal seperti itu. Kalau rakyat rusak, maka pemimpin yang naik adalah rusak. Kalau rakyat baik, maka pemimpin yang baik, maka yang naik adalah pemimpin yang baik. Secara asal memang demikian. Namun Allah Subhanahu wa taala sebagai yang membuat sunnatullah, ya, merubah-rubah. Terkadang ada rakyat yang dolim, tapi ternyata mendapatkan pemimpin yang adil, yang baik, seperti Umar bin Abdul Aziz. Ya, itu pun sebaik-baik Umar bin Abdul Aziz, endingnya beliau diapakan? Diracun. Umar bin Abdul Aziz ini diracun sama rakyatnya, meninggal. Tuh, nggak match kan antara rakyat dengan pemimpin. Meskipun naik pemimpinnya, rakyatnya itu zalim, pemimpinnya adil, gak klop, gak match. Demikian yang terjadi pada zaman Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib didatangi sama orang-orang Khawarij, kemudian mengeluh. Di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, ya, kaum muslimin itu damai, tidak ada fitnah, tidak ada gejolak. Tapi kenapa di zamanmu, di zaman Utsman, gejolak kaum muslimin ini? Kata Ali bin Abi Thalib, karena Abu Bakrin wa Umar waliyaini ala mithli wa mithli Utsman. Dulu Abu Bakar dan Umar jadi pemimpin, rakyatnya seperti aku dan Utsman. Wa kuntu waliyan ala mithli. Sedangkan aku jadi pemimpin, rakyatnya modelnya seperti engkau. Maka nggak match. Ali bin Abi Thalib sama Khawarij nggak match. Hanya Khawarij memisahkan diri. Ya. Demikian yang terjadi di zaman Abdul Malik bin Marwan. Ya, Abdul Malik bin Marwan, seorang khalifah dari khilafah Bani Umayyah, itu pernah dikeluhkan juga sama rakyatnya. Ya. Dituntut supaya Abdul Malik bin Marwan dituntut untuk adil seperti adilnya Abu Bakar, soleh seperti solehnya Umar, dituntut seperti itu. Maka kata Abdul Malik bin Marwan, fakunu rijala Abi Bakrin wa Umar. Kalau kalian menuntut aku seperti Abu Bakar dan Umar, maka jadilah kalian rakyat seperti rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Itu konsepnya gitu. Nah, wallahu a'lam. Yang perkataannya Ali bin Abi Thalib itu boleh dikatakan athar ya? Iya, athar. Athar ya? Ucapan sahabat disebut athar. Adapun kalau disebut sebagai hadis, maka disebutnya hadis mauquf. Ya, kalau hadis nyebutnya hadis mauquf. Mauquf artinya terhenti. Terhenti pada sahabat. Enggak sampai lanjut ke Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, mauquf. Nama lainnya athar. Cukup? Mungkin ini bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.